Iya, sang yang sabtu tala sang yang sabtu lewatu sang yang bisa wadu sang yang pacuk cipu sang yang berbarang kulit yang melindang ulu hira bahkan melindang pakulun kak tole Singgih pakulun pada ke petak sang yang surat ini sang yang jogor manik ide pakulun pada yang betul yang iya murah aja yang mau dipati yang nas beda yang nung surat manipun pekak tole mana tidak dikain di tiap pos niki wenten waripun. Nah, di pekak tole teke, mai malu mai. Nenek warih kalau metakon kengket tuh kak, mai malu kak. Aduh, itu nih pekak teke nih, panak pekak teke nih, ada apa nak kak semua mati? Tu alih-alih kak gue nak ulo pantas kak mati. Itu orang tu. Tuh, gua nak ulo ganti kak mati tu, takon kini kita gue. Nak ulo des kak mati ni, takon kini kita. Kak gue nak seleksi dari mukelo kak ini kau ken. Nak kak lu itu kalau penangsaran busan nak kak ulin mai busan de sang yang raja itu ratu yang mati itu ratu yang sang yang suratmu tuh kak namodo malu dulu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu. Nama saya. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya kembali ketemu dengan Jero Ase. Nah, kemarin banyak netizen yang bertanya, kemudian meminta untuk menghubungi beliau lagi untuk diajak wawancara. Nah, kembali saya tegaskan di sini. Di sini saya wawancara dengan Jero Ase, sosok orang yang pernah ke alam gaib sana, ke alam niskala. Jadi di sini sangat jauh hubungannya dengan sastra, karena kami tidak bertanya masalah sastra, kami bertanya masalah alam nis dan apa hubungannya dengan kematian beliau yang kemarin itu. Jadi tadi sempat saya ke Prajopati, nah, di mana beliau mendapat satu anugerah, jadi jenggotnya Ide Sangyang Suratme. Nah, sempat ke sana. Ternyata tempat ini sangat menyeramkan. Inilah setro alit, tapi auranya besar sekali. Ternyata setro ini sudah ada dari dulu. Malah di sini sangat angker sekali, sahabat. Sangat angker. Saya tadi melihat banyak sekali aura yang sangat luar biasa di sini. Jadi ngerasa di sini memang auranya sangat luar biasa. Oke, sahabat, kita ingin kelola tentang Jero Ase lagi sesuai dengan permintaan netizen. Oke, kita ingin bertanya sama beliau. Swastiastu. Jero. Swastiastu. Nggih. Rahajeng sore puniki nggih. Puniki Jero nggih. Nah, Cicang ini kemarin kan banyak Jero sudah menjelaskan tentang bagaimana kehidupan perjalanan orang dari meninggal sampai ke sana. Nah, yang di sini saya ingin tanyakan tentang medun. Jadi nedunan roh yang ada di rumah itu, yang masih ada di rumah, yang belum meninggal. Jadi kalau di sastra, roh yang ada di rumah itu, yang baru meninggal itu namanya prete. Jadi prete itu roh yang masih berbentuk roh, yang masih bisa dipanggil. Ya, kalau sudah pitara tentu itu sudah sulit sekali menghubungi. Karena sudah di alam sana, apalagi yang pitara. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Nah, bagaimana, Jero? Apakah roh itu pada waktu dia meninggal itu masih di balik itu? Apakah itu dia rohnya di samping mayat itu loh? Dia melihat mayat itu? Ya, menurut saya ya. Tentang perjalanan atma, roh, badan kasar, badan halus, badan penyebab, suksema, setulo, dan antakarana sarira. Yang pertama kita setelah yang namanya
meninggal itu bukan meninggal namanya. Bukan meninggal namanya. Bukan. Cuma perpindahan badan kasar ditinggalkan oleh badan halus. Nah, setelah kita yang namanya membersih atau memandikan layon atau mayat, itu baru namanya meninggal ya. Oh, setelah dibersihkan. Iya. Yang masih tidur itu bukan mayat namanya, tetapi itu orang yang masih tidur. Berarti dia mimpi, dia Iya. masih merasa tidur. Iya, masih atmanya berada di dalam di mana mayatnya ditempatkan, di sanalah dia menunggu sampai hari yang namanya membersihkan badan kasarnya. Nah, setelah itu yang namanya yang meninggal, kalau sudah dikenai pengerik kuku atau penglelehan, itu namanya meninggal. Kalau yang masih badan kasarnya tidur, itu namanya sawo, mantang sawo namanya. Bantal sawo. Ya, mantang sawo. Oh, mantang. Inge. Ya. Nah, ini kan berarti orang yang meninggal itu mereka merasa bermimpi. Ya. Mimpi tidur. Ya, mimpi tidur. Di saat dia disiramkan, dibersihkan, baru dia sadar. Saya kan tadi bertanya pada Jero tentang metunan, nunang roh niki. Ya. Jadi kita memanggil roh itu, Ya. kita ajak ke tempat orang metun itu. Ya. Jadi berarti beliau kita panggil pada waktu beliau tidur, kita ajak bersama-sama untuk ke tempat nunasang nih ke mesugan namanya itu. Ya. Rohnya yang akan dibersihkan itu menuju dasaran. Ya, supaya dia tidak menuju ke semata-mata itu. Tapi kenyataannya kebanyak Jero. Jadi Ya. baru meninggal, Ya. tidur di rumah, Ya. terus diajak mesugan. Nah, bagaimana itu? Kalau kita mau mesugan atau memanggil rohnya akan supaya dijelaskan dia mati apa penyebabnya, kita buka mayatnya. Ini mayatnya di dalam tempat tidurnya, tutupan yang ada di muka itu dibuka supaya mayatnya kelihatan. Oh, jadi banyak Ya. kelihatan terus baru Dipanggil namanya di sana di tempat. ya, siapa namanya, terus dia dibawakan ke tempat yang kita akan dimintain bebaosan. Mau menurunkan beliau, Ya. dipinjam roh orang itu dipinjam oleh roh yang meninggal itu Ya, kan begitu. ya. Nah, di sini kan begini Roh ya. Jadi orang Bali pada umumnya kalau di sastra kan tidak ada yang namanya Ya. mesugan, Ya. tidak ada itu. Jadi di sastra pun prete, pitara, yang pitara itu di sastra. Kalau Ya. di alam gaib kan tidak ada seperti itu. Ya. Yang namanya sudah tercatat di sana di sastra. Nah, kembali ke Niki. Karena orang-orang yang punya keluarga dan keluarga besar yang ditinggalkan meninggal itu tentu dia tuh merasa sedih. Nah, tentu dia ingin bertanya, Ya. apa sebabnya dia meninggal, kemudian apa sebabnya dia begini, bahkan dia tuh merasa sakit loh di Ya. situ. Ya. Aduh, sampai nangis dan sebagainya, nangis sebagainya. Nah, itu bagaimana loh? Kok masih merasa sakit dan nangis itu gimana loh? Memang roh itu merasakan dia sakit, tapi dia tidak bisa mati. Karena badan kasarnya, ya umpamanya dia meninggalnya kena racun, kena cetik, otomatis atmanya merasakan sakit apapun yang dirasakan waktu dia hidup. Itu. Oh gitu. Ya. Itu masih berbentuk preto dan roh. Ya, Preto masih ya, rohnya. roh ya. Ya. Itu jadi kalau sudah atma beda, sudah pitara Ya, udah itu ya. ya. Jadi pitara yang sudah pitara dan yang pitara udah Ya, bersih, udah udah. nggak bisa dipanggil lagi kan Ya. begitu, udah bisa dijak ngomong lagi. Ya. Nah ini, terkait dengan utang gitu. Ya. Nah utang ini, Ya. jadi kan banyak tuh. Oh, di mana itu kakek saya meninggal, apakah dia punya utang? Ya. Nah, ibu saya meninggal atau adik saya atau siapa meninggal punya utang, nangis nanti biar tidak kepiutangan di sana. Ya. Nah, bagaimana itu? Masih punya utang di sana tuh? Kalau utang, kita kan dari lahir sudah dibekali 3 utang itu. Tiga Namanya Trirena kalau di sastra ya. Yang pertama Dewa Rena, Pitra Rena sampai Resi Rena. Utang yang pertama kepada Dewa Rena itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan atma atau kaurip supaya kita bisa hidup sampai kita tua, sampai kita meninggal. Yang kedua kan utang kepada leluhur, kepada orang tua kita. Semasa hidup dibekali pengetahuan dan bekali juga pendidikan kepada orang tua supaya kita tidak melanggar aturannya. Dan yang ketiga utang kepada guru. Kita berikan utang kepada guru supaya kita tahu yang mana benar dan yang mana salah. Nah, dari sekian utang itu kita membahas utang yang kedua yaitu Pitarna. Kenapa kita mati membekali utang? Ya, karena mati kalau tidak membawa hutang, kita badan kasar kita siapa yang
akan merawat kita sampai kita menjadi ngaben. Itu hutang kita. Dan yang kedua, setelah kita bersih menjadi aben, hutang yang kita harus dilunasi adalah hutang kita kepada karma, asubo karma kita. Itu hutang kita. Yang terakhir adalah hutang kita kepada leluhur yang dulu. Kita memiliki sesangi itu. Sesangi di Kemulan. Kalau kita tidak membayarnya, itulah hutang. Ya, saya ingin biar Jero bisa menjawab dengan lugas, tegas, dan sangat-sangat betul-betul bisa terjawab. Nah, sahabat muda, sambil melihat, tolong dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Nah, ini Jero, ini lucu ini. Lucu ini. Ya. Nah, ini yang lucu nih, Jero. Nah, ini. Tolong jangan sekali-kali tanya itu kalau menurut saya. Tapi saya tanya ke Jero. Yang aneh, di saat orang meninggal, orang sedih dengan meninggalnya si A, si B, si C itu ya. Terus dia, aduh meme, ibu mati, bapak mati, oh pekak saya mati. Di sana nyeletuk di sana. Ya. Warisnya dia. Ya. Dia menanyakan nomor togel Jero. Nah, gimana menurut Jero itu? Apakah benar itu yang kayak gitu? Sedangkan dia tuh masih roh dan dia gimana tuh? Saya tidak ngerti. Masih gentayangan kan? Masih gentayangan Ya. kan? Apakah dia tahu masalah nomor togel dan sebagainya Jero? Kalau kita lihat niskala dan skala itu memang sama. Kalau dia sudah meninggal, nomor-nomor yang ada di togel itu dia melihat dan dia menyabarkan kepada yang meminta. Ya, si A meninggal, terus si B mau, apakah saya akan dipasangkan supaya saya ngukup itu. Oh, ini pasangkan 80 umpamanya. Dia memasangkan, dia keluar nomornya tepat. Itulah roh yang sudah kita meninggalkan melihat nyata-nyata ini yang akan keluar, tapi orang melihat tuh, orang nyata melihat tidak akan keluar karena dia melalui pikiran disebut dengan indera keenam itu. Ya. Jadi roh yang kemarin si orang meninggal itu yang disebut prete yang masih roh halus itu nggak akan bisa memberikan secara langsung ya? Tidak. Tapi Waris. kenyataannya tidak ngukup dia. Dia tidak ngukup karena dia di niskala lain tuh. Itu ya. Ya. Jadi sebaiknya kalau sudah menurut Tiang nih secara santun nih secara duka dan saya berpikir secara rasio hendaknya yang seperti itu jangan ditanyakan kepada yang meninggal kan gitu. Udah ada etis gitu kan begitu. Jadi hendaknya jangan tanyakan seperti itu. Jadi menurut Tiang nih rezeki udah diatur sama yang di atas kan gitu ya. Jadi nggak perlu kita nanya-nanya seperti itu. Jadi nggak masuk akal lah itu gitu. Jadi beliau tidak akan mungkin kalau memberikan nomor yang mutlak ini gitu. Kalau itu kan gampang, setiap orang meninggal diturunkan dapat nomor kan gitu ya. Nah, itu tidak mungkin, itu tidak mutlak namanya. Jadinya gitu. Berarti di sini yang bisa menarik kesimpulan berarti orang mangku, balian, pandite, pinandite itu belum tentu dapat tempat yang layak di sana sesuai dengan karmanya dia. Nah, sedangkan orang petani, orang tidak punya pun, orang yang betul-betul hatinya suci dan ning, walaupun dengan hati aja dia menghadap, tentu dia dapat tempat yang mulia di sana Jero. Nah, kalau orang biasa, orang biasa nih, tentu dia tuh bantennya tidak besar, gitu ya. Kalau orang tidak punya cukup dengan bubur pirate, nasi angkep, nah lain sebagainya itu. Jadi penembak, titik penembak, titik pengentas sebagainya itu sudah bisa kita tuh dapatkan. Nah, ini terkait dengan orang pandita yang meninggal ini, kok bantennya besar sekali ya? Padahal beliau itu orang suci. Kalau orang suci sebenarnya kan bantennya tidak begitu besar. Kalau dia kan beliau sudah dianggap suci, jadi otomatis cukup dengan sarana yang cukup dan cukup kembali ke alam sana karena beliau sudah suci. Ya. Kalau orang sudra, orang biasa, orang jaber itu bantennya kecil, tergantung kita kastanya. Kalau kita orang sudra membawa yang besar, nanti kita tidak akan bisa naik. Kalau orang pandita membawa yang besar, semakin besar dia bawanya, semakin cepat dia mencapai nirguna. Oh, berarti benar begitu kalau begitu. Berarti benar bantennya itu? Iya. Oh, jadi berarti saya yang salah menerka ini. Berarti jadi semakin besar dia tuh wibawanya dia, kesuciannya dia, apalagi didukung oleh banten, tentu akan cepat ke nirguna. Semakin cepat dia ke alam buah. Jadi bur
buah. Jadi Ya. kalau suah Alam asalnya. Ya. alam asalnya. Ya. Kalau buah itu alam asal tuh. Di situ kan alam para dewa tuh. Oh, alam para dewa. Ya. Kalau suah? Kalau swah itu alam para itu apa namanya? Asta Brata, Astabrata. Yama Brata, Indra Brata sampai ke Chandra Brata tuh. Kepemimpinan di sana. Oh, sudah Ya, sudah tinggi. terukur sudah di skala. Ya, kalau di ini skala kita lihat manusia biasa, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, baru para dewa atau marga sanga, baru di sana Asta Brata, Yama Brata sampai di namanya Siwa Loka. Di sana Siwa Loka. Nah, Jero, tadi sudah menjauh dari Kajang ya. Yang saya tanyakan kan tadi Kajang tuh. Nah, itu ada Kajang ini, Kajang itu dan sebagainya. Ada raja, ada segitiga dan sebagainya. Nah, kembali saya ingin tahu Jero tentang Kajang ini, karena Kajang itu sangat penting sekali. Jadi itu salah satu untuk identitas kita ke alam sana. Nah, bagaimana macam-macam Kajang, jenis-jenis Kajang itu bagaimana Jero? Menurut Jero itu? Oh, versinya. Versinya, ya. Oh, versinya ada Kulit Kajang itu. ya kulit kajang itu bermacam-macam ya. Kalau kajang sekarang, kalau kita mau mencari kajang, sekarang kan langka sekarang orang mencari kajang yang asli. Sekarang kan banyak, ya saya nggak tahu sih sebanyak kajang, tapi menurut yang sering baca-baca di buku Kerajaan Kajang, kalau kajang asli terbuat dari kertas ulan tage. Ulan tage, kertas ulan tage. Ulan tage namanya. Ulan tage. Ya. Kalau kajang asli itu, kalau kajang kulit, kalau kajang sari, kain biasa, kain modern namanya. Kain biasa, kain baju tuh. Kajang sari. Ya, kajang yang putih sari. tapi ya. Ya. Kalau kajang kulit itu biasanya terbuat dari kulit kayu, itu dah ulan tage namanya. Ulan tage. Berarti Ya. kajang yang betul-betul bagus dan ya boleh dibilang Kajang kulit, sempurna itu ada kajang kulit kayu. bukan kayu. Kulit kayu itu diproses menjadi kain dia. Oh, kain. Ya, tapi tidak bisa dibakar api, tidak. Oh, tidak, gitu. Ya. Itu kajang asli. Iya, itu kajang asli. Sulit sekarang mencari Jero. Sekarang masih, tapi menunggu lama tuh. Menunggu lama. Ya. Kalau kita seandainya sekarang orang meninggal, sekarang harus kita cari dulu ke pusat. Atau biasanya kalau ada orang Arya meninggal, kita sekarang meninggal, kita harus ke sana dulu, ke mana tempat leluhur dia. Di sana minta. Kalau sekarang Kajang Geria, sekarang kita meninggal, waktu kita nyiramang layon itu, langsung saja minta bisa. Nah, terkait dengan kajang nih Jero. Kalau dikepasekan, dipasak, nah itu dari Bongkase itu ada namanya Kidalang Tangsup. Nah, beliau membuat suatu kajang dipasakkan dulu yang bentuknya segitiga. Nah, kalau yang lainnya itu berbentuk lembaran. Lembaran dan kemudian tuh berbeda-beda lagi anunya ya. Nah, yang ini ingin saya tanyakan nih Ki. Nah, perbedaan itu kemudian ada di sana raja Jero. Iya. Raja ada tulisan itu. Tulisan. Nah, kita juga nggak begitu memperhatikan dengan tulisan itu. Bagaimana? Apakah raja itu? Apakah tulisan itu? Apakah segitiga itu? Apakah lembaran itu? Yang mana sih sebenarnya yang benar, Jo? Kajang itu. Iya, kita nggak Ya, begitu tahu. tergantung kita bangsa kita. Ada Arya, Pase, Pande, ada juga disebut juga Brahmana, Wesya, Sudra sampai ke Satria. Ya, kalau kita Kajang Brahmana itu bentuknya lembaran. Lembaran, tapis 3. Lapis 3? Ya, lapis 3. 3 lembar jadinya. Ya. Kalau kita Wesya itu lapis 3 juga, tapi tidak lembaran, segitiga itu Wesya. Tapi kalau Sudra segitiga, tapi tidak ada lapis tidak. Oh, berarti yang sebenarnya lembaran itu cuma Brahmana aja. Brahmana. Berarti kepasekan atau Wesya juga sama segitiga gitu. Karena Brahmana tidak mementingkan kajang kulit. Tidak mementingkan, cuma meminta kajang sari. Nah, itu terkait dengan raja itu gimana tuh? Kerajaannya tergantung. Kalau kita pase kebanyakan kerajaannya itu Kaike. Kaike. Kerajaan Kaike. Dia kerajaannya
seperti ide Empu Preteke, seperti Sangyang Licin. Itu kalau Pase. Kalau Arya rerajahannya itu kuda. Oh, kuda. Kalau Pande itu rerajahannya Bedawang Nala dililit naga Tatsaka dan naga Banda. Terus Brahmana? Kalau Brahmana cuma dia tidak memakai rerajahan itu, cuma dia memakai aksara Sabatai, Namo Siwaya, Dasa sastra? Itu Eka Dasa Aksara, ditambah Panca Bayu, aksara Melayang, ditambah dengan Tri Kona, Ang Ung Mang, ditambah dua Binawuda, Ang Ah, ditambah Sadya Kiranti, Sadya Atatayi, yaitu Om Karemadeg dan Om Kare Nyumungsang. Itu Brahmana. Oh gitu nggih. Ya. Nah, berarti kalau nanti tolong disela kalau memang saya salah. Nah, ini berarti kajang itulah simbolik daripada manusia itu sendiri. Iya. Baju daripada manusia itu sendiri, Iya. begitu Jero. Itu benar begitu loh. Kalau kajang, kalau kita orang biasa itu kalau kita cari di pusat atau di kulit itu surat identitas. Kalau cari di geria atau sari namanya itu kerudung, kerudung mati, baju. Baju. Ya, kulit gitu. Itu kalau kita di kawitan cari itu identitas teman. Identitas. Ya. Berarti identitas kita pulang ke dunia sana. Nah, ini lagi Jero nggih. Tiang kan tentu tiang kaitkan dengan diri tiang sendiri dan tiang tanya sama Jero kan begitu. Nah, kalau orang ngaben, orang metuun, maligion dan sebagainya, tentu apa adanya waris-warisnya yang meninggal itu menganggap itu adalah leluhurnya atau yang meninggal adalah dewa. Sudah menjadi dewa. Ternyata orang yang meninggal yang sudah diaben, yang sudah tetek bengek itu sudah dilaksanakan betul-betul dengan hikmat dan sebagainya, ternyata beliau belum ke alam sana, masih terkait dengan kepiutangan. Tetapi tentang ngaben itulah utang ipianak, utang iwaris sudah selesai. Tapi yang atma itu, yang meninggal itu belum bisa mengambil itu, mengambil tentang rekomendasi. Nah, kapan dia selesai mengayah dan sebagainya, baru bisa diambil. Apa betul begitu, Jero? Iya, kalau kita belum lunas apa-apa, nah umpamanya kita memiliki sesangi di gini belum bisa ditebus, kita memiliki piutang di Kemulan belum bisa kita tebus atau ditaur gitu. Itu biasanya makin kita nggak membayar, makin lambat kita mendapatkan tempat. Masih tempatnya istilah ngayah di tempat yang kecil, di bawah gitu. Artinya kan begini, ini kalau orang punya duit, punya orang kaya, nah itu dia ngambil besar-besaran, itu belum tentu dia akan langsung ke alam sana, berbuah ke buah. Jadi artinya itu masih terkait dengan karmanya dia. Nah, contoh sekarang seorang yang dulu dia suka penipu, jadi germo atau bagaimana dan sebagainya. Nah, terus dia diaben kalau dia punya duit jadi germo. Nah, terus diaben badainya tupang tinggi selikur namanya. Tetapi dia tidak bisa ke alam sana. Masih terikat dengan dosa-dosanya dia. Jadi harus ngatur ayah. Kan begitu jadinya Jero nggih. Nah, cukup saya berbagi, sampai jumpa di konten selanjutnya. Cuk semua Jero mangku nggih. Kita sinep untuk Pramu Santi nggih. Om Santi Santi Santi. Om